Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah saudara, hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul tentang penguasaan diri. Nah, Alkitab berkata bahwa di surat Titus mengatakan, Titus 2 ayat yang ke-6, hendaklah kita menguasai diri dalam segala hal. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita dalam segala hal. Artinya dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Nah, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu kalau kita tidak bisa kendalikan, maka hal itu akan membahayakan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara naik sebuah mobil, tiba-tiba dengan kecepatan kencang, saudara kehilangan kendali, tidak bisa mengendalikan mobil tersebut, tidak bisa mengerem mobil tersebut, tidak bisa membelokkan mobil tersebut, dan mobil tersebut melaju dengan kekuatan tinggi dan kita tidak bisa mengendalikannya, maka dampaknya ketika kita tidak bisa mengendalikan kecepatan mobil tersebut, maka mobil tersebut akan membahayakan kita, bahkan akan mengancam nyawa kita. Dari hal ini kita tahu bahwa segala sesuatu harus bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka hal itu akan membahayakan hidup kita. Demikian juga tentang hidup kita. Nah, firman Tuhan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada siang hari ini mari kita belajar. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Untuk bisa menguasai hawa nafsu kita dalam segala hal. Karena kalau kita tidak bisa menguasai keinginan daging kita, kalau kita tidak bisa menguasai hidup kita, kalau kita tidak mengendalikan hidup kita, melainkan kita biarkan hidup kita melakukan segala sesuatu seenaknya saja, maka hal itu akan membahayakan hidup kita. Saya masih ingat ketika firman Tuhan bercerita tentang Saul. Saul waktu itu baper dengan Daud, karena Daud waktu itu sedang viral, dipuji-puji. Bahkan setiap perempuan itu menaikkan nyanyian ciptaan mereka yang mengatakan Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tetapi Saul cuma beribu-ribu. Saul ketika mendengar nyanyian dari para wanita, Saul baper. Saul ketika mendengar bahwa Daud dipuji-puji, padahal Daud itu senior, dipuji-puji, diberikan apresiasi sedemikian rupa. Karir Daud penuh dengan keberhasilan. Kemanapun Daud berperang, Daud berhasil mencapai kemenangan. Saul pada waktu itu baper, dia tidak bisa menguasai hatinya. Dia merasa insecure dengan keberhasilan Daud. Ketika Saul baper, tidak bisa menguasai emosinya, ketika Saul tidak bisa menguasai rasa insecure di dalam hatinya, iri hati dalam hatinya, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Saul kemudian tidak bisa mengendalikan iri hatinya dan jatuh dalam berbagai macam dosa. Saul mulai melakukan perencanaan jahat terhadap Daud. Saul mulai melakukan perencanaan jahat yang mengancam nyawa Daud, yang melanggar firman Tuhan. Saul mulai ingin membunuh Daud, ingin mengambil nyawanya Daud. Saudara bisa bayangkan, dari bermula tidak bisa menguasai hatinya, cemburu dengan keberhasilan orang lain, Saul mulai jatuh dalam berbagai macam dosa dan sampai akhirnya kehilangan tahtanya sebagai raja.
gara-gara tidak bisa menguasai diri dalam hal iri hati. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita, ketika ada sesuatu yang berbau dosa kita tidak bisa mengerem, tetapi kita melakukannya, maka saudara perlu tahu hidup kita sedang dipasangin bom waktu yang tinggal tunggu waktunya saja, maka hidup kita akan hancur. Karena itu dalam hidup kita, supaya hidup kita itu jadi teladan bagi semua orang, maka kita harus perlu belajar tentang penguasaan diri. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang memancing emosi kita, mari kita menguasai diri kita, saudara. Karena kedewasaan seseorang itu diukur bukan karena usia atau jabatannya, tetapi kedewasaan seseorang itu diukur dari apakah dia bisa menguasai dirinya, apakah dia bisa menguasai emosinya, sehingga ketika dia marah tanpa melakukan dosa. Ketika kita dipancing kesabarannya, mari kita menguasai diri sehingga kita bisa sabar. Ketika kita dipancing dalam soal kasih, ini enaknya dibalas dengan kejahatan, tetapi ketika kita bisa menguasai diri, kita lebih memilih mengasihi orang lain yang jahat dengan kita, maka kita bisa menguasai diri dan kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Ketika Yesus disalib, lambungnya ditusuk, kemudian dia dihina oleh ahli Taurat, Farisi, tentara Romawi, dan orang-orang yang nonton di situ. Orang-orang berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak selamatkan. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan bebaskanlah dirimu. Ketika Yesus diejek oleh semua orang, diolok-olok oleh manusia berdosa, Yesus yang adalah Allah, dia bisa menguasai dirinya. Dia tidak terpancing untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus di kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus dipancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapa, ampunilah mereka. Kita lihat bahwa Yesus mengajarkan tentang penguasaan diri, penguasaan emosi, penguasaan amarah. Karena itu di dalam hidup kita, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi teladan yang baik dalam hal penguasaan diri. Ketika kita marah, kita bisa kuasai amarah kita. Ketika kita bicara, kita bisa mengontrol pembicaraan kita, tata bahasa kita. Ketika kita emosi, kita bisa menguasai emosi kita dan bisa mengendalikan kedagingan kita. Mari belajar bersama-sama supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita dengan penguasaan diri yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.